Bagaimana dimensi ini ditampilkan? Dimensi adalah sistem family. Walaupun sudah bersifat baku, tetapi di dalam suatu jenis sistem family ini terdiri dari berbagai macam sistem dimensi. Seperti yang sudah disebutkan, terdapat berbagai macam pengukuran dimensi. Sehingga cara men-settingnya pun agak berbeda dari satu dengan yang lain, walaupun terdapat banyak kesamaan. Kelompok untuk dimensi Align Linear Arc Length. Kelompok ini memiliki banyak kesamaan, tapi kita akan bahasnya satu persatu. Kelompok pertama yaitu kelompok untuk mengukur length. Ini terdiri dari align, linear, angular, radial, dan seterusnya. Pada saat kita memasukkan suatu perintah untuk mengukur dimensi, maka terdapat settingan awal. Ini antara align, linear, angular, dan seterusnya memang agak berbeda, tetapi memiliki juga banyak persamaannya. Settingan tersebut adalah wall center line. Ini untuk mengukur posisi acuan pengukuran, bisa dari wall center line, permukaan tembok, tengah dari suatu benda, dan lain-lain. Dan acuan yang kedua adalah bagaimana dia mengukur atau bagaimana dia memilih, bisa secara referensi individual, secara masing-masing, atau sekaligus seluruh tembok. Seperti pada family lainnya, terdiri dari dua jenis parameter, instance dan type. Untuk yang instance parameter, kelompok ini relatif sangat sedikit. Dia hanya mengatur ladder dan label. Ladder itu adalah garis yang menghubungkan dari satu titik ke titik lainnya. Dan untuk type parameters ini yang sangat banyak. Kelompok pertama adalah kelompok grafis. Dimension string type, yaitu yang mengatur bagaimana dimensi ini mengukur. Terdiri dari 3, continuous places multiple dimension, end-to-end, berdasarkan baseline, atau ordinate. Selanjutnya ada ladder type, yaitu yang menghubungkan titik satu ke titik lainnya. Ini bisa berupa garis lengkung atau tegak lurus atau lurus. Leader tick mark adalah poin gambar atau simbol. Ini bisa diatur di arrowhead. Kita bisa lihat di manage, setting, additional setting, annotation, dan di arrowheads. Di sini prinsipnya kita seperti membuat family baru dengan sistem family. Jadi sistem family-nya arrowhead dan jenis type-nya adalah sesuai dengan yang kita mau. Di sini kita bisa men-setting jenis arrow-nya, head-nya seperti apa. Tetapi memang jenis kepalanya itu sudah baku. Show ladder when the text move. Jadi ini bagaimana ladder-nya ini berbentuk pada saat teksnya itu kita pindahkan. Untuk tick mark adalah posisi atau simbol yang akan diperlihatkan pada posisi tersebut. Line weight adalah besar atau tebalnya garis yang akan dibuat. Ini bisa diatur di line style. Untuk dimension line style sampai dengan witness line length, ini bisa kita coba langsung dan melihat hasilnya. Selanjutnya adalah center line symbol. Ini berupa simbol yang berupa family juga. Kita bisa buat sendiri simbol secara spesifik seperti apa. Center line pattern itu adalah pattern yang dibuat pada center line, bisa berupa solid atau yang tidak solid. Center line tick mark ini berupa tick marknya, berupa arrowhead. Interior tick mark display ini bersifat dinamik atau tidak dinamik. Untuk color ini adalah warna yang akan dikeluarkan. Dimension line snap distance adalah snapnya dimensi ini sejauh apa. Untuk lebih praktisnya lebih baik kita bisa mencoba dan melihat hasilnya secara langsung. Tetapi jangan lupa kita harus mengcopy type-nya agar type existing tidak berubah. Kalau sebelumnya grafis adalah mengatur tampilan grafis dari dimensi, maka kalau selanjutnya adalah kita akan membahas teks. Ini adalah bagaimana teks yang akan dikeluarkan. Pertama, width factor ini adalah jarak antara teks atau huruf. Untuk underline, italic, bold adalah jenis hurufnya. Garis bawah, garis miring atau tebal. Text size adalah ukuran size-nya, ukuran teksnya. Text offset adalah bagaimana dia jarak antara hurufnya.
Read convention ini nanti akan ditentukan bagaimana dia akan ditampilkan dari atas lalu ke kiri atau kanan atau sebaliknya. Text font adalah jenis hurufnya. Text background ini opak, artinya adalah transparan atau tidak transparan. Selanjutnya adalah kelompok primary unit, yaitu unit yang digunakan dalam teks tersebut. Bisa di sini ada settingan unit format. Ini terkait dengan unit settingan awal yang sudah kita buat di settingan proyek. Tapi kadangkala kita mau menampilkan dimensi dengan settingan yang berbeda. Nah, disinilah kita bisa mengaturnya. Dimension prefix dan suffix yaitu adalah penambahan huruf yang lebih kecil di atas atau di bawah. Selanjutnya adalah alternate unit. Jadi ini bagaimana mau membuat alternatif isian. Di sini ada alternate unitnya, bisa none, bisa yes. Terus alternate unit formatnya adalah bagaimana dia ditampilkan. Demikian juga untuk prefix dan suffixnya. Kadangkala kita mau meng-override suatu teks. Override ini tidak hanya mengganti teks, tapi bisa menambahkan teks-teks di depan atau di belakang. Tetapi dapat juga untuk mengganti teks yang ada. Caranya tinggal klik di teksnya dan replace with text di dimension text ini. Dan kita bisa memberikan penambahan di atas atau di bawah teks. Seperti ini contohnya. Kelompok spot elevation. Ini terdiri dari dua, yaitu spot elevation dan coordinate elevation. Keduanya hampir sama. Secara umum terdiri dari 3 kelompok pengaturan, yaitu constraint, graphic, text, dan primary unit. Untuk pembahasan text dan primary units, ini hampir sama dengan linear dimension, sehingga kita bisa mengacu dari linear tersebut. Yang berbeda adalah grafisnya, sebab tampilannya memang sangat berbeda daripada linear dimension. Constraint, yang pertama adalah elevation base. Ini adalah mengukur ketinggian berdasarkan level atau koordinat dunia. Dan yang kedua adalah rotate with component, artinya dia akan mengikuti berputar sesuai dengan komponen yang dipilih atau tidak. Selanjutnya adalah bagian grafis. Yang pertama adalah ladder arrowhead, ini adalah pilihan dari arrowhead-nya. Terus selanjutnya leader line weight, ini adalah tebal tipis leader line-nya. Leader arrow line weight, ini untuk arrowhead leadernya, tebal atau tipisnya. Tebal atau tipisnya ini bisa diatur di line weight. Dan color itu untuk warnanya, dan yang terpenting adalah simbol. Simbol ini adalah berupa dimensi yang bisa kita buat sesuai yang kita inginkan. Dalam hal ini biasanya kita menggunakan 2 kotak yang bertumpuk. Secara umum bahwa teks yang bisa dikeluarkan dalam level ini terdiri dari 2, yaitu top dan bottom. Ini bukan dari tagging yang dibuat di generic file, tapi ini bawaan dari sistem. Jadi harus disesuaikan dengan sistem dari family ini. Tambahan untuk teks FFL dan SFL-nya ini adalah di primary units, bukan settingan bawaan dari Revit. Selanjutnya adalah spot slope, yaitu mengukur kemiringan. Hampir sama dengan spot elevation, terdiri dari constraint, graphics, text, primary unit, dan alternate unit. Untuk text, primary unit, dan alternate unit sudah dibahas di sebelumnya. Kita bisa mengacu dari sana. Tetapi di sini ada yang berbeda terkait dengan primary units. Di sini terdapat unit format, yaitu bagaimana kemiringannya ditampilkan berupa derajat atau perbandingan dari panjang dan tinggi. Bagian grafis, yaitu leader arrowhead, yaitu adalah leader arrow-nya. Jadi di sini bisa dipilih dari arrowheads-nya. Leader line weight-nya adalah tebal tipis leader line-nya seperti apa. Leader arrowhead line weight adalah sama dengan sebelumnya. Untuk color adalah penentuan warna. Slope direction ini ke bawah atau ke atas. Dan leader line length-nya adalah
lebar dari line leg dari ladder.